All these punk motherfuckers don't know. They run their mouth like a bucket get they dough. All these punk motherfuckers hit my phone. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Sarullah dengan NPM 17403224 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tema penelitian yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Rancang Bangun Internet Opting atau IoT untuk efisiensi energi rumah pintar atau smart home berbasis Android. Nah, sini berbasis Android yaitu dikontrol melalui Android. Saya masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang sini yaitu pada era sekarang ini teknologi dapat kita lihat dan perhatikan perkembangannya yang begitu pesat pada era modern saat ini. Dengan begitu orang-orang dengan mudah berpergian tanpa memperhatikan perangkat elektronik yang berada di rumah, apakah dalam keadaan off ataupun on. Sehingga jika dalam keadaan on, maka energi listrik akan terbuang dengan boros dan sia-sia jika kita tak berada di dalam ruangan tersebut. Sehingga pada penelitian ini akan dibahas bagaimana agar energi listrik tidak boros dan lebih efisien jika kita tidak sedang berada di rumah. Nah, pada permasalahannya itu pada penelitian ini, sistem yang awalnya manual dan dikontrol dari jarak dekat akan menjadi dapat dikontrol dari kejauhan. Dan sistemnya otomatis melalui internet opting yang dikontrol melalui smartphone Android dengan sistem otomatis. Ini memudahkan dalam memantau atau mengendalikan keadaan rumah yang dimana sistem kerjanya yaitu mengontrol sebuah perangkat elektronik. Nah, di sini yang akan dikontrol hanya berupa lampu dan kipas angin saja. Masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mekanisme perancangan sistemnya dan sistem kerjanya. Terus apa saja yang digunakan dalam perancangan sistem yang akan dibuat dan bagaimana implementasinya pada kehidupan masyarakat yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya batasan masalah. Nah, pada penelitian ini yang akan dikontrol dalam perumahan adalah yang sering digunakan yaitu seperti lampu dan kipas angin. Dan juga sistemnya terhubung ke jaringan internet, jadi yang akan dibahas seputar itu saja. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar lebih memudahkan seseorang dalam mengontrol dan memantau sistem perangkat elektronik yang berada di dalam rumahnya saat sedang tidak berada di rumah tersebut atau sedang berpergian agar energi listriknya bisa lebih hemat. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah seseorang jadi lebih mudah untuk berpergian dan keluar rumah tanpa memikirkan kondisi di dalam rumah tersebut karena sudah dapat dipantau melalui smartphone tanpa harus kembali lagi jika kita lupa mematikan perangkat elektronik di dalam rumah tersebut karena sistemnya bekerja dari kejauhan melalui smartphone yang terhubung ke internet. Nah, di sini masuk ke tujuan pustaka. Nah, di sini yang kita bahas itu smart home. Smart home di sini memiliki fungsi sebagai remote akses dan kontrol terhadap peralatan maupun sensor yang berada di dalam rumah. Internet menjadi teknologi yang paling banyak digunakan sebagai sarana penghubung antara smart home dengan usernya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memudahkan user dalam memonitoring dan mengontrol peralatan di rumahnya. Selanjutnya, penelitian mengenai smart home sudah menjadi banyak berbagai macam jenis yang orang teliti sekarang. Hal ini dikarenakan penggunaan energi listrik penduduk bumi yang semakin besar, sedangkan sumber energi listrik terbatas. Di samping itu, gaya hidup manusia sekarang yang mengharuskan segala sesuatu serba cepat dan nyaman, atau bisa dibilang tidak mau repot atau susah, sehingga menjadikan penelitian yang bertemakan smart home ini semakin banyak yang ingin menelitinya. Baik itu sebagai sarana bisnis buat pengusaha maupun untuk tema penelitian untuk mahasiswa tingkat akhir yang ingin membuat skripsi. Nah, lanjutan dari tinjauan pustaka tadi, smart home sistem ini sudah dikembangkan pada tahap selanjutnya yaitu terletak pada komunikasi data yang sudah menggunakan jaringan internet,
Pemantauan dan pengendalian perangkat listrik dapat dilakukan menggunakan smartphone melalui jaringan internet. Komputer server sebagai pengendali pusat yang menghubungkan komunikasi data antara smartphone dengan perangkat microcontroller. Peran pengguna atau manusia masih terlihat pada model smart home ini. Selain menggunakan komunikasi wireless dan jaringan internet untuk mengendalikan perangkat listrik jarak jauh, ada beberapa penelitian yang menggunakan jaringan TCP/IP dan komunikasi Bluetooth pada smartphone. Selanjutnya masuk kepada dasar teori. Nah, di sini yang dibahas itu smart home dan internet of things. Smart home merupakan sebuah konsep integrasi dari beberapa servis di dalam rumah menggunakan sistem komunikasi yang sama dan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan dengan fungsi kecerdasan yang tinggi. Internet of Things dapat dijelaskan sebagai satu setting yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Things di sini dapat berupa teks, sensor, manusia, dan lain-lain. IoT berfungsi mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan fisik environment. Data-data ini kemudian akan diproses agar dapat dipahami maknanya. Pada penelitian ini, smart home sistemnya akan dirancang dengan Internet of Things yang dapat dikontrol dari kejauhan dengan Android yang terhubung melalui jaringan internet. Nah, sekarang masuk ke dalam metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk merancang sistemnya rumah pintar ini, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa sistem instalasi rumah yang akan dipasang sistem smart home atau rumah pintar, serta menyediakan alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam merancang sistem smart home. Pada penelitian ini yang dikendalikan dalam sistem smart home ini adalah perangkat elektronik yang dikontrol saat kita atau penghuni tidak sedang berada di rumah, sehingga penggunaan energi lebih efisien. Ini masih dalam tahap metodenya. Perangkat elektronik dikontrol melalui jarak jauh atau dengan sistem Internet of Things telah dirancang berbasis Android, sehingga dikontrol melalui smartphone Android dengan mematikan dan menghidupkannya tanpa perlu kita berada di rumah tersebut, dan bisa juga dirancang jika ingin tanpa perlu mematikan lampu pada siang hari dan menghidupkannya pada malam hari, karena pada sistem bisa diatur juga dengan otomatis sehingga pada siang hari off dan malam hari on. Nah, di sini masih dalam metodenya. Cara kerja dari sistem ini adalah ditujukan untuk perangkat elektronik yang ingin dihidupkan dan dimatikan ketika tidak sedang berada di dalam rumah tersebut. Dalam sistem ini, ketika ingin mengontrol perangkat elektronik harus terhubung jaringan internet. Saat diakses melalui smartphone Android, maka sistemnya akan memverifikasi sesuai dengan yang telah diprogram sebelumnya. Jika sesuai, maka perintah yang kita mau akan diproses, dan jika tidak sesuai, maka proses tidak akan dilanjutkan ataupun error. Nah, di sini pada saat proses telah disetujui, secara bersamaan juga sistem juga mengirimkan notifikasi ke dalam aplikasi Android untuk proses verifikasi data yang dilakukan oleh admin tersebut. Setelah berhasil, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan di aplikasi Android tersebut terdiri dari proses yang diperintahkan dan perangkat dengan identitas yang telah program sebelumnya. Lalu di dalam aplikasi, admin berhak untuk memproses perintah ataupun menolak. Jika diterima, admin dapat memasukkan data tersebut ke dalam database jika sesuai dengan yang telah diprogram. Dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini akan saya menunjukkan contoh perancangan sistem Internet of Things pada smart home yang dikontrol melalui smartphone Android. Di sini contoh perancangannya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini yang sudah contoh perancangannya. Di sini laptop saya sudah terhubung melalui hotspot dari Android. Nah, jika kita ingin mengontrol lampu dan kipas ini bisa melalui laptop dan smartphone. Langsung aja kita coba melalui laptop terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke desktop, lalu ke IoT monitor. Nah, di sini sudah terhubung ya
karena sudah saya program sebelumnya, saya buat sebelumnya. Nah, ini untuk mengontrol kipas. Nah, jika sini kipasnya hidup dalam keadaan tidak kencang, maka dia akan tanda 1 begini, dan jika high dia akan tanda 2 begini. Nah, kita kembali matikan. Nah, untuk lampu, nah sini ketika dim lampunya belum menyala terlalu terang, dan jika on dia akan menyala terang. Kita off kan kembali, itu dapat kita kontrol melalui laptop. Nah, kalau bagaimana dengan smartphone, itu sama juga. Kita klik smartphone di sini, masuk ke desktop, lalu ke IoT monitor. Nah, di sini sama ya kayak tadi ya. Jika dia low, ada tanda 1 begini, dan high tanda 2. Kita off kan kembali. Light di sini lampu. Nah, dalam keadaan dim dia tidak terlalu terang, dan on dia akan menyala terang. Untuk masuk ke sini saya sudah membuatkan IP serta username dan password. Nah, sini IoT servernya itu. Nah, sini username admin, password admin. Nah, itu untuk cara loginnya. Kita sudah membuat servernya terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Inilah hasil akhir dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.